ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan ya, dan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang ke-3 di Februarinya minggu kedua, tapi pengajian kita minggu ketiga. Apa Ustaz Warnoto materinya? Lupa deh ya. Amalan. Pas ini ya. Baju udah hafal baju. Alhamdulillah. Kayaknya dihafalin baju ini. Alhamdulillah. Senang saya kalau baju hafal nih. Baju bisikin ya. Tepat pada hari ini, tadi Ustaz Ade bilang awal bulan Rajab. Wah, luar biasa ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya inna iddatasy syuhur indallah, jumlah bulan di sisi Allah isna asyara syahron, 12 bulan ya. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada arba'ah hurum, 4 bulan haram. Apa aja Bu? Bulan apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah nih, hari ini mulai ini bulan Rajab. Kenapa bulan haram? Sebagian pendapat ulama tidak boleh menumpahkan darah peperangan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk perang, berbuat maksiat, berbuat dosa, di antaranya itu. Diusahakan di bulan ini, mulai ini diusahakan jangan berbuat kezaliman kepada Allah kah, kepada sesamanya, diusahakan. Tapi kalau ada yang menzalimi kita, sudah maafin saja. Di bulan ini nih, mulai hari ini ya Pak Tamam ya, bulan Rajab nih. Dalam sebuah tulisan, yaitu saya kutip dari tulisan ya, NU online Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, saya pakai NU tadi, bukan saya ini PJ NU Pak Haji, saya pakai Pak Haji nih, atasan saya nih NU nih. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Huniyah, saya nggak tahu kitabnya tapi saya ngutip saja ini, mudah-mudahan sahih, benar. Rajab ini terdiri 3 huruf, yaitu huruf Ra, Jim, dan Ba. Apa rohnya? Rohnya itu adalah rahmatullah,
rahmat Allah. Allah curahkan rahmat di sini nih di bulan Rajab. Ya. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua huruf jim. Apa itu huruf jim? Judullah, kemudahan Allah, kemurahan Allah. Di bulan ini Allah kasih kemurahan, kemudahan dan sebagainya. Rahih itu. Dan huruf ba-nya adalah birullah, kebaikan Allah. Kesempatan ini. Saya coba mengutip, ada 11 amalan di bulan Rajab yang bisa kita lakukan. Ini saya kutip dari Habib Umar Hadramaut. Ini pernah di artikel Rajab jatuh pada hari Sabtu 13 Februari 2021. Habib Umar memberikan 11 amalan bulan Rajab. Nih, saya kutip dari situ. Amalan yang pertama, kasratul istighfar wa tahqiq at-taubah an-nasuh. Perbanyak membaca istighfar. Ini Habib Umar. Pak Haji paham kayaknya. Jadi hadar maut ya Pak Haji. Luar biasa itu. Perbanyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kesempatan ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Huniyah ada 3 syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nih pendapatnya. Syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kata beliau, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah dibuatnya. Menyesal. Taubat sih taubat, tapi nggak ada penyesalan, kayaknya ada yang kurang gitu. Ini kata beliau, menyesal keluar alami dari hatinya. Saya tobat nih, mulut doang, tapi hatinya nggak ada penyesalan. Dipertanyakan tobatnya itu. Yang kedua kata beliau, syarat diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Tobat sih tobat, ngulang lagi, itu belum tobat. Tinggalkan kesalahan-kesalahan dimanapun, kapanpun, kata beliau ini. Yang ketiga, taubat, syarat diterima taubat menurut beliau, berjanji tidak mengulangi, tidak akan pernah mengulangi itu dosa dan kesalahannya. 3 ini aja kata beliau. Istiqomah, menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Nyesel itu sampai nangis itu. Itu baru benar tobat itu. Dari hati, harus keluar dari hati murni. Menyesal. Penyesalan kan. Yang kedua, tinggalin gitu. Tobat lakuin lagi. Ketiga, jangan mengulangi perbuatan dosa lagi, dosa tersebut. Ini kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua menurut Habib Umar ini, saya hanya mengutip saja ya, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kata beliau, amalkan kesungguhan dalam mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan tinggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita lakukan perintah Allah dan kita jauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya Bang Udin? Bang Udin? Ya, amalan yang ketiga, saya nggak usah banyak-banyak ini. Ada 11, cuman saya ambil introspeksi diri, kemudian memperbaikinya di bulan ini nih. Membangun kehidupan sesuai teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan tuh sunnah-sunnah beliau. Bisa. Insyaallah bisa. Bisa. Amalan yang keempat, memperhatikan keadaan dirinya dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dengan khusyuk. Kita usahakan salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, saya pernah nyampaikan juga, orang mukmin yang beruntung yang disebut pertama salatnya, di dalam salatnya itu orang mukmin ini khusyuk. Dengan salat yang khusyuk ini akan menimbulkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu menuruti syahwatnya dan hawa nafsunya. Malu berkata kotor, malu mencaci maki orang. Itu efek dari salat khusyuk. Senang berbuat kebaikan. Coba dah, salatnya khusyuk selama 1 bulan coba. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya apa di situ? Khusyuk. Ada salat terus tapi masih jalan terus. Itu harus dikoreksi salatnya itu. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya rajin tapi fahsya wa munkarnya jalan terus. Itu kayaknya ada yang salah itu. Salatnya coba dikoreksi. Kurang khusyuk mungkin. Coba diperbaiki salatnya. Wallahu a'lam. Ya. Saya juga belum khusyuk ini, lagi belajar. Jadi Ustaz Maroto ini. Amalan yang selanjutnya kata beliau, ini berat nih, saya belum pernah ngelakuin nih. Berusaha sholat berjamaah di sop pertama. Ya, Ustaz Maroto terakhir terus ini sama saya. Berusaha untuk selalu mendapatkan takbiratul ihram setelah imam. Luar biasa nih. Depan baris. Doain saya ya, biar saya bisa di sop ke depan gitu. Saya kalau nggak ada Ustaz Ade, subuh itu di depan saya. Jaga gawang, karena ada beliau. Saya kadang di rumah ada sunahnya. Kemudian kata beliau, amalan yang bisa di bulan Rajab ini, rutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Kata beliau ini, zikir seusai sholat 5 waktu. Rutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikron katsira, kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah itu. Biar jangan sampai setan masuk, ada kesempatan masuk ke hati kita. Makanya hatinya itu harus disibukkan dengan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Misalkan bulan ini banyakin istighfar terus banyak-banyaknya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ustaz ada ajarin tuh. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 3 tuh. Ampuni, rahmati, terima taubat kami ya Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya ya Allah. 3 tuh minta.
Ampuni dosa kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Diusahakan kalau taubat minta diterima taubatnya, gitu loh. Keinginan punya anak soleh, betul sih, anak ke pengajian lah disuruh, tapi doa nggak pernah doa, itu ada yang kurang gitu. Imbangi dengan doa kepada Allah, ya Allah jadikan anak keturunan kami soleh dan solehah. Tambahin doa. Disampaikan Ibrahim itu banyak doa ya. Yang kedelapan kata beliau, di bulan Rajab ini perhatikan diri dalam bergaul yang baik, dalam rumah tangga kah, sahabat, teman, keluarga, tetangga. Jangan sampai menyakiti ucapan kita kah, perbuatan kita kah. Kadang kita nggak sadar ucapan kita maksudnya baik, tapi ternyata menyakiti. Bisa itu begitu. Maka Habib Umar ini berpesan, perhatikan jangan sampai kita bergaul menyinggung orang, tetangga, sahabat, teman misalkan. Makanya lebih aman tuh diem. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam saja sudah. Falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, yasmut, diam, jadi diam. Kata Rasulullah SAW. Dan nomor 9, kata beliau, di bulan Rajab ini berpuasalah di bulan ini, tidak ada pengkhususan. Kemarin Pak Haji share hadis doif itu katanya, yang menyatakan siapa yang puasa di bulan Rajab setahun katanya Pak Haji ya, itu ternyata dikoreksi itu hadisnya lemah ya, doif istilahnya itu, Allah alam. Kata beliau khususnya di hari Senin dan Kamis, dan juga di Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15. Usahakan kalau bisa puasa ya, karena pahalanya itu beda di bulan 4 ini, beda ini. Dan 10, kata beliau, hendaknya memiliki saham besar dalam bersedekah dan memenuhi hajat orang-orang yang fakir dan miskin. Usahakan kalau kita punya lebihan, kasih orang yang memerlukan, fakir dan miskin, bersedekah. Kemarin berapa ayat tuh saya jelaskan betapa luar biasanya sedekah dan infak, gitu kan, luar biasa itu. Pahala sedekah infak itu beda, ini khusus. Dan terakhir, dalam satu hadis ya, ini hadisnya saya mengutip saja, nggak ada ruwinya. Kata Rasulullah di sini, barang siapa yang bisa bersedekah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas. Sebagian pendapat ulama ini mengatakan 500 tahun jarak, jauhnya luar biasa, dijauhkan dari api neraka orang yang bisa bersedekah di bulan Rajab. Ini hadisnya saya nggak ngerti apakah sahih, wallahu alam, mudah-mudahan sahih. Dan terakhir, di bulan Rajab ini kata Habib Umar ini bin Hafiz, kata beliau, hendaknya mengambil kesempatan emas di malam-malam bulan Rajab. Apa itu? Khususnya di waktu akhir malam, kata beliau, alangkah baiknya di sepertiga malam itu kita qiyamul lailah, tahajud kalau bisa. Ini kata beliau, biasakan di bulan ini, di bulan Rajab ini dipaksa. Memang harus paksa. Mau tidur jam 9, ya Allah saya mau sholat tahajud itu. Bangun jam 3, kadang ngelakuin mau sholat berat. Makanya tambahin doanya. Di samping keinginan untuk sholat malam, doa, ya Allah gerakkan hati dan anggota tubuh kami, ya Allah,
untuk melaksanakan sholat tahajud. Tambahin doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang diberikan oleh Habib Umar dalam bulan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu